Merhaba. Bertemu lagi dengan saya di sini, Nirma Aisyah Putri, kelas 12 MIA 1 di video pembelajaran Matematika Peminatan sebagai pemenuhan tugas praktikum yang dibimbing oleh Ibu Mary Christina Tampu Bolon SPD, dan kali ini saya akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan limit fungsi trigonometri. Check this out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh soal, di sini ada yang tahu tidak apa itu limit fungsi trigonometri? Nah, limit fungsi trigonometri memiliki definisi sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Dalam perhitungan ini, kita harus sebisa mungkin untuk menghindari bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga dikurang tak hingga, dan tak hingga dibagi tak hingga. Dan dalam proses penyelesaian perhitungan ini, kita dapat menggunakan cara substitusi layaknya dalam pengerjaan limit fungsi aljabar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Check this out. Baiklah, di sini contoh pertama ada limit x mendekati 45 derajat sin x. Langsung saja kita jawab dengan cara substitusi dengan mengganti nilai x dengan 45 derajat. Jadi langsung saja sin 45 derajat sama dengan, di sini ada yang masih ingat sin 45 derajat itu berapa? Hayo ingat-ingat lagi. Yups, betul. Sin 45 derajat itu bernilai setengah akar 2. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua. Kita kerjakan. Caranya sama, yaitu dengan substitusi langsung. Cos kuadrat pi per 2 ditambah sin pi per 2. Sebelum kita lanjut, masih ingat tidak? Pi itu nilainya berapa? Yups, betul. Pi itu bernilai 180. Jadi di sini cos derajat 180 dibagi 2 itu 90 derajat ditambah sin 90 derajat. Cos kuadrat 90 derajat itu bernilai 0 dan sin 90 derajat itu 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita masuk contoh yang ketiga. Di sini ada limit x mendekati pi per 2, 2 sin x dikurang 3 tangen setengah x. Oke, langsung saja dengan cara yang sama kita substitusikan. 2 sin pi per 2 dikurang 3 tangen 1 per 2 pi per 2. 2 sin 90 derajat dikurang 3 tangen pi per 4. 2 sin 90 derajat dikurang 3 tangen 45 derajat. 2 sin 90 itu bernilai 1, maka 2 dikali 1 dikurang 3 tangen 45 itu juga 1, maka 3 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 itu 2 dikurang 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada limit x mendekati pi per 3 cos kuadrat x dikurang tangen kuadrat 3 per 4x per sin setengah x.
Oke, langsung saja kita kerjakan dengan cara yang sama juga, yaitu substitusi. Kita turunkan langsung. Cos kuadrat pi per 3 dikurang tangen kuadrat 3 per 4 dikali pi per 3 dibagi sin setengah dikali pi per 3 sama dengan cos kuadrat pi per 3 itu 60. Jadi cos 60 derajat dikurang tangen kuadrat 3 per 4 dikali pi per 3. Jadinya ini bisa kita coret jadi pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Jadi kita tulis tangen kuadrat 45 derajat dibagi sin pi per 6. Pi per 6 itu hasilnya 30 derajat, sin 30 derajat. Berarti kita langsung tulis sin 30 derajat. Oke? Kita selesaikan. Cos 60 derajat itu setengah kuadrat dikurang tangen 45 itu 1 dikurang 1 derajat dibagi sin 30 derajat itu setengah. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Di sini pembilangnya ada setengah kuadrat dikurang 1 kuadrat. Hasilnya ialah min 3 per 4 dibagi setengah. Nah, dalam proses perhitungan seperti ini bisa juga kita buat min 3 per 4 dikali 2 per 1 dibalik. Pembaginya ini dibalik, penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Hayo ingat lagi materi di saat kita waktu SD ya. Ini langsung bisa kita coret. Dan ini hasilnya 2. Maka untuk soal yang nomor 4, hasil akhirnya adalah min 3 per 2. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kelima, yaitu limit x mendekati 0, sin x dibagi tan setengah x. Karena pada soal nomor 5 ini, kalau kita menggunakan cara substitusi hasilnya itu tak tentu, yaitu 0 per 0, maka untuk soal yang nomor 5 ini, kita menggunakan cara alternatif dengan memodifikasi bentuk fungsinya, yaitu dengan menggunakan rumus sinus sudut rangkap dan identitas perbandingan. Maka diperoleh limit x mendekati 0, sin x-nya itu berubah menjadi 2 sin setengah x dikali cos setengah x, 2 sin setengah x dikali cos setengah x, dan penyebutnya itu tan setengah x berubah menjadi sin setengah x per cos setengah x. Sin setengah x per cos setengah x. Bentuk ini dapat kita sederhanakan. Dengan cos setengah x itu kita akan naikkan ke atas menjadi limit x mendekati 0, 2 sin setengah x dikali cos setengah x kuadrat per sin setengah x. Karena sin setengah x ini sama bentuknya antara pembilang dan penyebut, maka langsung saja bisa kita coret Oke, kita peroleh bentuk yang lebih sederhana lagi menjadi limit x mendekati 0, 2 cos kuadrat setengah
X. Oke, kita selesaikan. Dan ini langsung kita substitusikan menjadi 2 cos kuadrat setengah dikali 0. Cos 2 cos setengah dikali 0 itu 0. Dan cos 0 itu 1, maka 2 dikali 1 kuadrat. 2 dikali 1 menghasilkan 2. Maka hasil dari limit X mendekati 0 sin X per tan setengah X itu adalah 2. Berikut ini merupakan rumus-rumus identitas dan juga sudut ganda trigonometri yang dapat kita gunakan di saat kita mendapati limit fungsi trigonometri tak tentu. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya buat. Apabila terdapat banyak kesalahan di dalam video ini, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa saran dan juga komennya ya. Saya akhiri dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it on the low like we got the key. We can FaceTime, I can show you things.